Halo teman-teman, selamat datang ke video kita hari ini. Kali ini kita akan membahas salah satu legenda paling menarik dan misterius dalam sejarah manusia, yaitu Atlantis. Sejak dulu, manusia selalu tertarik dengan misteri yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah legenda tentang Atlantis, sebuah kota yang hilang dan dikatakan sangat maju dan kaya. Namun, benarkah Atlantis itu ada? Apa yang membuat legenda ini begitu populer hingga saat ini? Jadi, apa yang kita tahu tentang kebenaran legenda Atlantis? Mari kita cari tahu bersama dalam video ini. Atlantis telah memesona para filsuf dan sejarawan barat selama sekitar 2400 tahun. Atlantis adalah sebuah negara pulau legendaris yang dirujuk dalam dialog Plato, Timaeus, dan Critias. Menurut Plato, itu adalah monarki yang kuat dan berkembang yang tenggelam di bawah laut dalam satu hari dan satu malam sekitar 9600 SM. Orang Yunani kuno tidak setuju tentang apakah kisah Plato harus dianggap sebagai sejarah atau hanya metafora. Sejak abad ke-19, muncul kembali rasa ingin tahu tentang hubungan antara Atlantis Plato dengan dunia nyata, terutama pulau Yunani Santorini, yang dihancurkan oleh letusan gunung berapi sekitar 1600 sebelum Masehi. Atlantis dijelaskan oleh Plato sebagai sebuah pulau yang lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil, terletak di Atlantik tepat di luar pilar Hercules, yang biasanya mengacu pada Selat Gibraltar. Itu memiliki budaya yang canggih dan pemerintahan yang secara mencurigakan mirip dengan yang dijelaskan dalam Republik Plato. Itu dijaga oleh dewa Poseidon, yang menunjuk putranya Atlas sebagai raja dan memberi nama pulau dan laut di sekitarnya. Standar moral Atlantis memburuk saat mereka berkuasa. Sebelum dipaksa mundur oleh koalisi yang dipimpin oleh Athena, pasukan mereka akhirnya menginvasi Afrika hingga Mesir dan Eropa hingga Tirrenia. Pulau itu kemudian mengalami gempa bumi, banjir, dan tenggelam ke dalam laut yang keruh sebagai pembalasan ilahi. Menurut Critias Plato, ia mewarisi legenda Atlantis dari kakeknya, yang pada gilirannya mendapatkannya dari Solon negarawan Athena, yang hidup 300 tahun sebelum Plato, yang pada gilirannya mempelajarinya dari seorang pendeta Mesir, yang mengklaim itu terjadi 9031 tahun sebelumnya. Apakah Plato benar-benar mempercayai ceritanya sendiri atau tidak? Tujuannya dalam menyampaikannya tampaknya adalah untuk memajukan teori masyarakatnya yang sempurna, mengingat peristiwa-peristiwa yang lebih kontemporer seperti Perang Troya, atau invasi bencana Athena ke Sisilia pada tahun 413 sebelum Masehi. Dengan menceritakan kisah kemenangan dan bencana kuno. Sementara Strabo, menulis beberapa abad kemudian, menyebutkan gurauan Aristoteles tentang kemampuan Platon untuk menciptakan bangsa-bangsa begitu saja dan kemudian menghancurkannya. Kesejarahan kisah Plato diperdebatkan di zaman kuno. Muridnya Cantor dilaporkan mempercayainya. Aristoteles dipercaya pada abad-abad awal era Kristen, dan Atlantis mendapat sedikit perhatian. Novel utopis, The New Atlantis, yang ditulis oleh filsuf dan fisikawan Inggris Francis Bacon pada tahun 1627, menggambarkan, seperti Plato sebelumnya, sebuah komunitas yang canggih secara politik dan ilmiah di sebuah pulau samudra yang tidak disebutkan namanya. Atlantis, dunia kuno, sebelumnya, yang ditulis oleh anggota Kongres Ignatius Litter, Donnelly, memicu serbuan publikasi yang bertujuan untuk menemukan dan memahami sejarah Atlantis. Donnelly mengusulkan adanya peradaban maju yang imigrasinya telah menjajah sebagian besar Afrika kuno, Amerika, dan Eropa, dan yang pahlawannya menjadi dasar mitologi Yunani, Hindu, dan Skandinavia. Teosofis pada pergantian abad ke-20 mempromosikan dan memperluas ajaran Donnelly, yang sering dimasukkan ke dalam doktrin zaman baru saat ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya.